Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Dagi SHMK. Saya merupakan salah seorang dosen di Universitas PTN Sumatera Barat yang ditugaskan mengajar pada program Suksarjana, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Pada kesempatan ini saya berkesempatan membuat video pernyataan di dosen yang dalam ini untuk unjuk kerja terutama perguruan tinggi di bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Negara, yang mana mata kuliah ini terletak di semester 1 dengan beban studi 2 SKS. Yang mana juga dosen mengajar itu adalah tim dan saya kebetulan sebagai ketua tim. Kemudian saya juga ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Ilmu Negara ini adalah membahas mengenai konsep dasar ilmu negara, teori, pembenaran hukum dalam suatu negara, pertumbuhan dan lenyapnya sebuah negara, sejarah perkembangan demokrasi, tipe-tipe demokrasi modern, kemudian demokrasi Indonesia, serta teori pembagian kekuasaan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam kuliah Ilmu Negara ini yaitu 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. 2. Berperang sebagai warga negara yang bangga mencinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yaitu pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar pengertian tujuan dan ruang lingkup ilmu negara berdasarkan perkembangannya. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara, serta bentuk dari fungsi negara berdasarkan berbagai perspektif keilmuan. 3, yaitu mahasiswa mampu mengerjakan berbagai teori mengenai asal-usul tujuan dan kedaulatan negara, serta relevansinya dalam sistem tatanan modern. CPMK 4, mahasiswa mampu mengkaji perkembangan konsep undang hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam konteks nasionalisme maupun dalam skala nasional dan global. Kemudian perkuliahannya dalam mata kuliah Ilmu Negara ini dilakukan secara tatap muka di ruang kelas program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PTN Sumatera Barat. Materi perkuliahan juga akan diupload atau tersedia di e-learning atau Learning Management System yang dimiliki Universitas PTN Sumatera Barat, yang dalamnya juga terdapat berbagai informasi mengenai materi pembelajaran setiap pertemuan, kemudian juga ada penugasan baik itu secara individu dan berkelompok. Pada mata kuliah Ilmu Negara ini, saya menggunakan metode pembelajaran di antaranya ceramah dan program based learning atau PBL. Sementara itu, dalam proses penilaian mata kuliah Ilmu Negara ini, saya menggunakan beberapa indikator capaian, seperti pertama adalah sikap dan nilai yang berbobot 20% diambil dari keahlian dan soft skill. Yang kedua adalah keterampilan umum dengan bobot 20% diambil dari bidang diskusi dan penugasan. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan khusus yang berbobot 25% di tugas secara pribadi. Kemudian ada UTS 10% dan UAS 15%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah Ilmu Negara ini bersumber dari berbagai buku dan jurnal. Salah satunya buku yang dikarang oleh Profesor Haji Abu Daud Nusroh SK yang berjudul Ilmu Negara. Berikut cuplikan video pembelajaran Ilmu Negara tentang demokrasi pada pertemuan minggu ke-7 dengan capaian mahasiswa mampu memahami makna hakikat dari negara demokrasi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita bertemu kembali ya dalam rangka perkuliahan Ilmu Negara. Sebelumnya mungkin Bapak ingin bertanya, apakah Anda semua dalam keadaan sehat? Semangat untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Ya, di awal kita ini akan mengecek kehadiran, yang mana memang sudah seperti biasa, bahwasanya kita ada sistem siakat, ya, itu absen online-nya sudah Bapak kirim ke grup online kita di WhatsApp grup, untuk nanti Anda absensi secara online. Kemudian juga presensi kuliah kita pada minggu 7 ini tentang demokrasi, juga sudah ada di e-learning kita.
Mungkin yang tidak masuk pada kesempatan ini ada? Ada Pak. Siapa? Menteri. Mas Sukri. Kenapa dia? Iya, izin ada organisasi Pak. Oke, terima kasih Dara. Baik, anak-anak semua, kita masuk pada topik minggu ke-7 ya, yaitu tentang demokrasi. Tapi kita review sedikit ya mengenai perkuliahan kita minggu kemarin ya. Apa? Siti, masih ingat? Masih Pak. Apa itu? Itu tentang teori ketuhanan Ya. itu menyatakan bahwa negara tertentu atas kehendak Tuhan. Ya. Yang kedua teori kekuatan yaitu Mhm. bahwa negara tertentu karena adanya kekuatan Ya. atau kekuasaan. Ya. Ketiga yaitu teori perjanjian yang dimana menyatakan bahwa negara tertentu karena adanya kesepakatan atau perjanjian. Oke, terima kasih Siti. Itu ya, bahwasanya memang negara itu ya lahir ada kehendak Tuhan ya, dan ada kesepakatan, perjanjian dan kekuasaan. Nah, kita sudah pahami itu, maka di hari ini kita akan membahas bentuk suatu negara itu, salah satunya adalah demokrasi. Pasti Anda ini sudah sering dengar ya kata-kata demokrasi. Apa itu? Ya, secara bahasanya, ini Bapak sambil berdiri ya, biar nggak ngantuk karena kita kuliah siang. Kalau secara bahasanya, demokrasi itu asal katanya adalah demos dan kratos atau kretein ya, di mana yang namanya pemerintahan dari oleh untuk rakyat. Pertanyaan Bapak, siapa yang bisa jawab? Negara Indonesia ini demokrasi atau tidak? Iya. Kenapa ya? Karena ya kekuasaan tinggi kita memang ada di tangan rakyat. Ada dalam Undang-Undang 45? Ada. Itu ya. Oke. Nah, pasal 1 ayat 2. Oke Melva, terima kasih. Jadi ya, yang namanya pemerintahan demokrasi itu memang dominan penyelenggaraan negaranya atas kehendak rakyat itu sendiri. Ya, dimana kalau kita lihat ya dewasa ini negara demokrasi itu sangat identik dengan adanya pemilu. Apa itu pemilu? Pemilihan umum. Ya, jadi apakah pemilihan presidennya ya, ataukah pemilihan wakil rakyatnya DPR ya, atau kepala daerah ya, itu ada ajang, ada di mana ditentukan di negara itu waktu pemilihan, ada surat suara dan ada rakyat datang ke TPS ya, itu untuk memilih siapa yang menjadi wakilnya di pemerintahan. Ya, Anda sini sudah mencoblos kemarin? Sudah, berarti sudah punya pengalaman ikut pemilu, pilkada atau pilpres. Ya, oke. Nah, jadi secara demokrasi itu prinsipnya ada dua macam. Ya, apa itu? Pertama, langsung. Ya, bagus. Di mana demokrasi langsung artinya rakyat turut serta dalam menentukan sebuah kebijakan. Ya, rakyat langsung membuat usulan peraturan perundang-undangan ya pada pemerintah ya, atau membuat peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan. Nah, sedangkan yang kedua adalah demokrasi tidak langsung, di mana ada yang namanya pembuat kebijakan itu dilakukan oleh perwakilan yang biasanya itu dipilih dalam pemilu. Nah, pertanyaan Bapak, Indonesia ini menganut prinsip yang mana? Langsung apa tidak langsung? Tidak langsung. Ya, bagus, Mumun. Ya, memang Indonesia dalam ya bentuk demokrasinya adalah tidak langsung. Karena kita tidak sama dengan Amerika. Indonesia memilih ya wakil-wakil rakyatnya baik itu di pusat maupun daerah untuk mewakili masyarakat dan mengambil sebuah kebijakan dalam bentuk sebuah peraturan. Masih ingat peraturannya apa saja? Kalau di pusat itu ada namanya lembaga legislatifnya siapa? DPR RI. Bagus. Ya, mereka membuat apa? Undang-undang ya, undang dasar ya. Kalau di daerah apa namanya? DPRD, kabupaten, kota. Nah, mereka membuat apa? Membuat perda. Itu dia perda, peraturan daerah. Ya, namamu perda kan ya? Nah, peraturan daerah. Nah, jadi Indonesia itu baik pusat dan daerah memiliki wakilnya ya untuk membuat aturan-aturan yang tentu diinginkan oleh masyarakat. Nah, namun di poin berikutnya adalah demokrasi itu yang modern ini pada hakikatnya memang demokrasi tidak langsung. Karena banyak negara-negara memiliki atau membuat masyarakat untuk ikut berpartisipasi memilih ya wakil-wakilnya untuk di pemerintahan. Ya, itu Pak bilang tadi, baiknya itu lembaga legislatif ya atau eksekutif ya. Kalau di Indonesia kan kita sama-sama tahu lembaga kita itu adalah lembaga legislatif. Nah, legislatif itu tadi DPR RI ya, DPD RI ya, DPRD kabupaten kota provinsi. Eksekutif siapa?
Ada presiden, ya, ada gubernur, bupati, wali kota, ya. Kemudian lembaga yudikatif. Nah, siapa itu? MK, KY, MA, Mahkamah Agung. Ya, tidak sampai lupa. Oke. Nah, sekarang kita melihat sejarah perkembangan demokrasi. Jadi demokrasi ini Anda semua tidak ujuk-ujuk langsung ada begitu saja. Dia mengalami proses. Prosesnya, kalau sejarahnya kita bahas di literatur, dari buku yang sudah Anda juga punya, itu dimulai dari zaman Yunani. Ya, di mana pada abad keempat dan keenam Masehi. Ya, ini mulai muncul peradaban yang namanya manusia mulai berpikir, mulai adanya ilmu pengetahuan. Nah, tuh. Kemudian ada di masa abad pertengahan. Nah, itu apa? Gagasan tentang demokrasi itu ada bentuk struktur, ya, kehidupan yang mana pada masa itu kehidupan spiritual menjadi sebuah alat, ya, dalam pegangan masyarakat di dalam sebuah negara. Jadi kebanyakan pada masa dahulu, baik itu di masa Yunani, pertengahan, atau termasuk juga demokrasi Prancis, ya, atau Inggris, ya, Bapak mencontoh saja karena semuanya sama. Pada masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat-sangat intimidatif, sangat-sangat menekan masyarakat. Karena demokrasi tadi itu di zaman dulu itu belum berjalan dengan baik. Banyak kesewenang-wenangan. Ya, karena konsep demokrasi itu nanti Anda akan temui bahwasanya memang sangat erat dengan yang namanya kaitan kebebasan berpendapat. Kebebasan hak asasi manusia, memanusiakan manusia. Di zaman dulu itu orang tidak bebas pendapat. Apa perintah paus, ya, dalam sebuah gereja di masa-masa Yunani kuno, di masa juga revolusi Prancis, itu akan diikuti oleh semua masyarakat. Apa yang diinginkan oleh raja pada masa itu, mau tidak mau harus dilaksanakan oleh masyarakat. Apa contohnya? Misalnya, raja meminta upeti, pajak. Nah, dulu kan pajaknya belum ada dinas direktur pajak, ya, sekarang di Indonesia. Pajak itu ditugaskan pasti orang-orangnya memiliki senjata atau tentara, ya. Dipungut pajak, paksa upeti. Kalau nggak ada duit, apa diambil? Hasil pertanian. Ya, apa contoh lagi yang lain? Pemaksaan untuk disuruh ikut perang. Nah, di Inggris nih yang sering, ya, kenal dulu dengan perang salib, ya. Karena Inggris itu ingin memperluas kekuasaan terus. Nah, namanya orang menjajah, orang bertempur itu banyak juga yang meninggal. Akhirnya itu salah satu bentuk yang namanya pemaksaan, ya, terjadi dalam peristiwa perekrutan, ya, tentara perang oleh kerajaan Inggris. Makanya ini Bapak ingin cerita sedikit, mungkin ada contoh dalam kisah sebuah film yang mungkin sudah pernah lihat, itu film Robin Hood, atau film Robin Hood. Ya, itu kan peristiwa di mana masa kelam HAM di Inggris itu memang betul-betul tidak berjalan, ada pemberontakan, ya. Si Robin Hood ini dia mengambil, ya kan, mencuri, ya, dari orang-orang kaya. Karena memang yang sejahtera itu adalah para orang-orang di kerajaan, konglomerat, ya, bangsawan, ya, Jero. Kemudian ditambah juga dengan tinggi agama. Sedangkan masyarakatnya mati kelaparan. Itu. Jadi kalau negara Indonesia sekarang misalnya kita lihat, kalau masih ada misalnya masyarakat yang susah, berarti demokrasinya sudah berjalan apa belum? Belum maksimal. Itu, ya. Jadi di demokrasi di Inggris ini ditandai dengan adanya Magna Carta. Nah, apa itu? Sebuah perjanjian Raja John terhadap rakyatnya. Apa itu? Pengakuan terhadap hak milik. Kalau zaman dulu itu kan raja itu bisa nunjuk aja, itu punya dia, ini punya aku, ya kan? Nggak ada. Kita ini sebagai masyarakat berhak berkuasa atas satu hal. Tanahkah, misalnya, tambangkah, perkebunankah. Nah, tapi itulah, karena ada masa-masa demokrasi yang muncul, ada satu tanda Magna Carta yang dibikin oleh Raja John dengan masyarakat. Nah, Raja John mengakui adanya hak pribumi atau masyarakat itu sendiri. Sudah mulai terpisah nggak tuh? Iya, sudah mulai ada coupling atau kotak-kotak, ya. Ini milik negara atau kerajaan, ini milik masyarakat. Tuh jika lekat salah satunya. Ini juga, ini ada masa berikutnya adalah masa reformasi gereja. Ya, di sini ada yang Nasrani atau Kristen. Ya, Ansel, sudah pernah dengar cerita ini? Kenapa ada dua golongan, Kristen Protestan dan Katolik? Itu karena adanya satu pastor yang nggak setuju dengan tata ibadah liturgi oleh Katolik, seperti yang ya. di sana Martin Luther King, ya.
Jadi kenapa itu? Karena mereka memprotes, ya. Gerakan revolusi itu kan memprotes kebijakan dari Katolik. Ya, jadi Katolik itu dia kaku, A B B, nggak bisa di ini ya, nggak bisa diubah-ubah. Dan sering terjadi pada masa itu pausnya itu atau pimpinan gereja itu ya mengambil keuntungan untuk pihak gereja saja. Ya, sementara masyarakat umat Nasrani itu atau umat Kristen ya banyak terzolimi begitu ya kurang lebih. Maka muncullah ya oleh Martin Luther King ini ya gerakan-gerakan yang mana untuk melakukan perubahan. Makanya muncul golongan Kristen Protestan ya. Oke. Jadi kenapa demokrasi itu muncul atau demokrasi dalam pemerintahan itu lahir? Ya, pertama itu tentu adanya penindasan. Penindasan, Bapak bilang tadi dalam dalam melaksanakan pemerintahan atau berjalannya rezim sebuah kerajaan itu kadang-kadang penguasa atau raja itu sering ya menindas, mengeksploitasi rakyat. Bilang seperti pajak ya. Kemudian juga ada dia diberikan kewajiban tapi haknya tidak ada, disuruh kerja tapi tidak digaji, tidak dimakan ya. Kemudian yang kedua apa? Nah, kondisi kehidupan masyarakat yang banyak konflik. Artinya saling serang ya antara pemerintah dengan rakyatnya dan banyak korban di pihak rakyat. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan. Iya, jadi yang kaya itu, yang sejahtera itu hanya orang-orang yang berduit, yang berkuasa. Jadi berkuasa dan berduit itu aman. Makanya ini, masa iya kita sama-sama manusia, ya, tapi dibeda-bedakan dengan kekuasaan itu tidak boleh. Nah, okay. Kemudian ada beberapa pilar, ya, pemerintahan demokrasi. Apa itu yang pertama? Adanya kedaulatan rakyat. Ya, artinya memang negara itu wajib, ya, wajib untuk mewujudkan semua keinginan dari rakyat. Karena rakyatlah di atas segala-galanya, bukan penguasa atau raja di rakyat. Oke, yang kedua, ya, jadi kalau kita negara demokrasi itu adalah rakyat di atas segalanya, berarti seperti pemerintahan kita sekarang itu menjalankan program dia atau program keinginan kita. Tentu keinginan masyarakat. Ya, karena siapapun dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, baik itu presiden, bupati, wali kota, mereka harus mendengarkan, harus menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu, karena itu tadi, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kenapa? Karena kita milih. Kita yang setuju orang-orang itu menjadi presiden. Ya, walaupun dalam pemilih itu ada kalah dan menang, tapi ketika dia sudah ya menjadi seorang presiden di Indonesia, berarti itu adalah presiden seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setuju? Nah, oke. Yang berikutnya ada perlindungan terhadap minoritas. Minoritas ini artinya orang-orang yang dalam kelompok kecil. Di Indonesia bagaimana? Sudah diakui salah satu golongan misalnya. Ya, Konghucu sebagai sebuah agama, ya kan? Di zamannya dulu itu adalah almarhum dari Gus Dur, sudah mengakui adanya golongan. Oke, Konghucu. Berikutnya, ya, adanya jaminan hak asasi manusia. Ya, artinya coba bilang tadi, memanusiakan manusia. Sejak kapan manusia itu memiliki hak asasi manusia? Sejak dalam kandungan ibu. Bagus, Anda semua. Ya, jadi kita itu sudah punya hak sejak dari dalam kandungan ibu kita. Kemudian, nah, dalam penyelenggaraan pemilihan, ya, apakah itu pemilu, pilpres atau pilkada, harus berasaskan jujur, ya, transparan dan adil. Oke. Selanjutnya, apa, Mon? Selanjutnya persamaan di depan hukum, Pak. Oke, bagus. Apa maksudnya itu? Dalam artian persamaan di depan hukum itu Ya. berarti apabila ada suatu Kesalahan, terus di depan hukum harus dipertanggungjawabkan. Harus persamaannya harus adil kan? Ya. Tanpa mandang kekuasaan, ya Ayu. Itu maksudnya. Jadi mau dia itu jenderal, bintang kejora, bintang 4, bintang 3, ya. Mau dia itu rakyat jelata, tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Itu. Ya. Oke, lanjut. Adanya pembatasan terhadap pemerintahan secara konstitusional. Apa maksudnya ini? Ada undang-undang yang mengatur ini loh hak presiden, ya.
Ini loh yang tidak boleh, ini yang boleh, termasuk sampai ke daerah. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Sosial, ekonomi, dan politik serta adanya kompetitif. Ya, artinya siapapun dalam sosial itu boleh ya, plural. Artinya bermacam ragam ya, baik itu kesempatan bidang ekonomi dan politik, semuanya memiliki kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan ras, suku, bangsa, dan bahasa. Oke, kemudian adanya nilai toleransi. Oke, terima kasih. Lanjut, kita lihat di mana ada beberapa kriteria dari negara demokrasi. Nah, yang pertama adanya supremacy of law. Ya, hukum di atas segalanya. Kemudian equality before the law, persamaan depan hukum. Ya. Mau dia pejabat, mau dia artis, ya, rakyat biasa, itu ya harus mampu mempertanggungjawabkan kesalahan di depan hukum. Ya. Lanjut, konstitusional, ya, of human right, ya, artinya adanya terhadap. Nah, kita sudah ada Indonesia, sudah lengkap lah ya. Kita ada Undang HAM, Komnas HAM, ya, Peradilan HAM, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, Komnasnya juga ada, ya, saksi dan korban. Ya, jadi semuanya kalau bicara HAM sudah sangat lengkap instrumen ya, semua kelengkapan negara kita dari undang-undang sampai lembaganya sudah ada. Ya, tinggal apa lagi? Apakah sudah betul-betul berjalan HAM ini secara maksimal di negara kita? Oke, lanjut, imperial tribun. Apa maksudnya itu? Ya, peradilan yang tidak memihak. Ya, jangan ada intervensi kepada hakim dalam sebuah perkara. Ya, tidak boleh. Oh, mentang-mentang dia pejabat, hukumannya ringan. Oh, mentang-mentang dia itu pejabat, tapi karena intimidasi politik menjadi hukumannya berat dan sebagainya. Itu tidak boleh. Oke, kemudian adanya civic education. Nah, itu dia. Kita ini anak PPKN ya, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, jadi kita yang belajar civic education itu bukan hanya di kelas ya, tapi dalam lingkungan sosial, dalam seluruh lapisan ilmu ya, pengetahuan. Mulai dari SD orang wajib belajar pendidikan kewarganegaraan, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya. Itu dalam rangka juga bagaimana memperkenalkan ya negara yang demokrasi. Ya. Oke, sebelum Bapak akhiri, ada yang mau ditanyakan atau diskusikan? Silakan, Anda tunjuk tangan. Ya, silakan, Ayu. Ya. Program dari Presiden kita Pak Prabowo Oh. yang tentang MBG Pak. Oke. Ya. Banyak tuh yang dimana rakyat merasa MBG ini kurang adil nih Pak di tengah lingkungan Ya. kehidupan Banyak bangsa protes ini. ya ke masyarakat. Itu gimana sih Pak tanggapan Bapak sendiri? Oke. Ada lagi? Cukup, bagus pertanyaannya. Jadi Anda semua ya inilah ya, kita lihat bagaimana demokrasi Indonesia ini sangat dinamis ya. Memang betul-betul ketika ada program pemerintah yang dirasa tidak tepat, itu masyarakat langsung protes. Nah, itu artinya memang rakyat sadar bahwasanya dia itu harus ya didengarkan. Ya. Kalau bicara mengenai program MBG makan gizi gratis, ya makan siang gizi gratis itu salah satu program unggulan dari presiden kita. Cuman ya kalau menurut perspektif Bapak itu ada plus minus ya dalam sebuah program itu memang wajar lah ada plus dan minusnya. Cuman ya yang perlu diperhatikan sebenarnya oleh pemerintah adalah mengenai anggarannya. Kan masyarakat itu kan yang sering memprotes ya atau masyarakat itu menolak MBG karena pertama anggarannya sangat besar. Ya, triliunan. Sementara di aspek bidang lain seperti pendidikan, ya, keguruan itu guru tidak sejahtera, ya anggarannya kecil, dosen juga begitu. Ya. Kemudian apalagi MBG itu juga banyak bermasalah seperti keracunan terhadap siswa memakannya. Ya, apalagi sarang korupsi betul Mun, ya yang mana cuannya itu satu SPPG bisa ratusan juta dalam sebulan. Nah itu yang sebenarnya kita harus evaluasi. Kalau niat baik Pak Presiden Prabowo kita untuk memberikan makan ya yang bergizi pada itu bagus, niatnya bagus. Cuman bagaimana ya betul-betul sampai ke tangan yang tepat, tidak memboros-boroskan anggaran negara APBN, tidak sampai membunuh orang karena keracunan, ya itu. Jadi ya evaluasi. Ada mau ditanyakan? Oh, nah, ya. Jadi evaluasi.
Ya, niat baik itu bagus. Tapi bagaimana? Jangan seperti Mumun sampaikan tadi, ya sebagai ajang korupsi. Ya kan? Kita sama-sama tahu banyak faktanya. Karena anggarannya besar, kemudian cuannya ingin besar, ya, yang harusnya tempenya segini, kasih ke siswa sampai segini. Ya kan? Atau misalnya, ya maaf, ayamnya biar murah, dibeli ayam tiren, ayam mati kemarin. Nah ini kan yang tidak boleh. Itu pelanggaran HAM artinya, karena yang makan adalah manusia, apalagi anak-anak. Nah, itu yang perlu kita terus apakan ke pemerintah. Tapi selagi Bapak bilang, sebenarnya kalau Anda cari tahu, itu MBG bukan hanya menyasar pada anak-anak sekolah, tapi di lingkungan RT RW ada ibu hamil, lansia, mahasiswa ada ya? Oh, Bapak baru tahu itu. Seharusnya, seharusnya, oke. Tapi mahasiswa kayaknya sudah terlalu tua kalau dikasih MBG. Masa sudah besar begini minum susu, UHT ya kan? Oke. Ya, boleh? Oh, tambah kadang badannya deh. Ya. Makanya tidak cocok kan makan MBG. Ya, cocok tadi ibu hamil. Ya, tidak stunting lagi. Oke, Bapak. Ya. Jadi memang kalau Bapak kalau untuk tepat sasarannya sudah mulai ya, kayak anak sekolah, ibu hamil atau lansia ya, atau orang yang memang gizi buruk itu enggak apa-apa. Tapi yang sampai itu betul-betul nggak sesuai dengan haknya. Betul-betul bergizi, betul-betul higienis. Jangan mencari keuntungan di bawah penderitaan orang lain. Itu. Ya, karena maaf, ini Bapak cerita memang kejadian beberapa negara di luar sana, di luar Indonesia seperti negara Jepang misalnya, itu di sekolah memang Anda diberikan oleh pihak sekolah makan siang gratis pada siswa-siswinya. Ya, jadi orang ke sekolah itu bawa tas perlengkapan, tidak bawa duit jajan. Karena istirahatnya sudah dikasih oleh sekolah. Sekolah dapat dari mana? Dari negara. Ya, nah itu bagus, programnya bagus. Cuman bagaimana aplikasi? Bagaimana betul-betul untuk meningkatkan gizi rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Bapak sampaikan tadi, bukan hanya berfokus kepada gizi, tapi juga bagaimana aspek bidang lain seperti ada pendidikan, ya, ada kesehatan, ya, ada lapangan pekerjaan, dan lain-lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat betul-betul merasa ini adil bagi seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi kan memang kita sama-sama tahu sekarang ini banyak sekali protes MBG, demo masalah Jampitsus, ya, yang kabarnya Bapak baca itu terjadi di Kejaksaan Republik Indonesia di pusat, ya, atau misalnya Koperasi Merah Putih, ya kan? Itu kan artinya apa itu? Ya, Koperasi Merah Putih itu ada program-program yang bagus sebenarnya, tapi pengelolaannya itu belum dilaksanakan dengan baik. Ya, oke, sudah paham dan puas dengan jawaban Bapak? Ayo, semoga puas ya. Oke, mungkin kesimpulannya bisa sudah Anda lihat, ya, itu yang paling penting dalam sebuah negara. Apa tadi pertama? Adanya ya hukum ya di atas segalanya, adanya hak asasi manusia yang diakui, kemudian persamaan ya dalam bidang hukum, ditambah ya tak memihak dan pendidikan kewarganegaraan. Jadi itu ya kesimpulan bahwasanya dalam negara demokrasi haruslah terpenuhi, baru dikatakan negara itu adalah negara demokrasi. Ya. Udah? Oke, berarti Bapak anggap semuanya sudah cukup paham, sangat-sangat paham dengan materi kita hari ini. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa nanti kita lihat di e-learning ada penugasan yang Bapak berikan dan akan dikumpulkan minggu besok. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ilmu negara yang saya ajarkan dalam video 7. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.